Bab 035. Elisa. Panggil Stefano lagi, ia masih menunggu jawaban dari Elisa kemana tepatnya Alana pergi. Apa? Kenapa kau ini cerewet sekali? Aku kan sudah bilang tidak tahu. Sentaknya marah sambil pergi meninggalkan Stefano dan juga Noah. Stefano hanya mampu melongo melihat sikap Elisa. Apa orang pendek emosinya selalu tinggi? Tanya Stefano. Otak dan lututnya terlalu dekat, makanya dia jadi mudah marah. Jawab Noah. Buk. Sebuah kaleng minuman tepat mendarat di kepala Noah. Dan itu adalah perbuatan Elisa yang melemparnya dengan kaleng minuman. Awas kau setan bogel. 76. Diandra, akhirnya kau pulang juga. Kau kemana saja? Sejak tadi ada orang yang mencarimu, ucap Rima pada Diandra putrinya. Diandra hari ini memang pulang terlambat, karena banyak sekali tugas kuliah yang harus ia kerjakan. Saat mendengar ada tamu yang sedang menunggunya dari tadi, tentu ia penasaran siapa yang telah menunggunya. Diandra pun masuk dan melihat kidas seorang pria bertubuh tinggi tegap, sedang duduk membelakanginya. Dan pria itu terlihat sedang menikmati kopi yang dihidangkan oleh Rima, ibu dari Diandra. Diandra melangkahkan kakinya, dan hendak bertanya pada orang itu siapa sebenarnya yang sudah menunggunya. Namun, saat pria itu menampakkan wajahnya, jantung Diandra hampir saja berhenti berdetak. Ia adalah pria yang waktu itu menidurinya di hotel. Bahkan pria itu tidak mau berhenti menyentuhnya, dan beberapa kali menumpahkan cairan hasratnya beberapa kali di rahimnya. Astaga, mau apa orang itu datang ke rumahnya? Apa ia ingin mengatakan pada ibunya, jika mereka telah tidur bersama? Tidak. Itu tidak boleh terjadi, ibunya tidak boleh tahu tentang apa yang ia alami dengan pria yang bahkan Diandra pun tidak mengenalnya. Kakau. Diandra menutup mulutnya terkejut, hampir saja ia menjerit saat melihatnya. Deo tersenyum dengan puas saat melihat ekspresi Diandra yang ketakutan, karena memang itulah yang ia inginkan. Diandra merasa terganggu olehnya. Selamat sore Nona Diandra, sapa Deo tersenyum dengan manis dan juga dengan sikapnya yang elegan ia memandang Diandra. Diandra, tidak sopan bersikap seperti itu. Duduklah, ucap Rima sambil menyimpan beberapa camilan untuk Deo. Terima kasih, Nyonya tidak perlu repot-repot, ucap Deo sangat sopan. Sama sekali tidak mencerminkan jika ia adalah seorang bajingan. Tidak masalah, ucap Rima lalu ia pun berpamitan untuk ke belakang dan meninggalkan Diandra beserta dengan Deo di ruang tamu. Setelah memastikan ibunya pergi, Diandra pun langsung menatap tajam ke arah Deo. Mau apa kau kemari? Tanya Diandra dengan ketus, sungguh ia sangat tidak menyukai keberadaan Deo di rumahnya. Deo pun langsung memberikan kartu tanda pengenal yang ia ambil dari tas Diandra waktu itu. Aku hanya ingin mengembalikan itu, jawab Deo dengan sorot mata tak lepas dari wajah cantik Diandra. Terima kasih, ucap Diandra dingin. Apa kau tidak ingin mengatakan hal apapun padaku? Tanya Deo. Tentang apa? Apa perlu aku katakan padamu, apa yang telah kita lakukan malam itu? Cukup. Diandra menekan suaranya karena ia takut jika Rima akan mendengar apa yang telah pria ini katakan. Jangan katakan apapun, bisakah kau melupakan apa yang telah terjadi pada kita berdua? Seru Diandra. Sayangnya tidak bisa, kau sudah melekat dalam hati dan juga pikiranku. Jadi, jangan kau coba untuk pergi ataupun menghindariku, karena aku akan terus mengejarmu kemanapun kau pergi.
77. Astaga. Deo bangkit dan duduk di samping Diandra. Diandra hendak menghindar tapi tangan Deo menahannya. Lepaskan aku. Atau aku akan berteriak. Diandra masih mencoba untuk menekan suaranya agar tidak terdengar oleh Rima. Deo hanya tersenyum mengejek pada Diandra. Ancaman Diandra sama sekali tidak berlaku untuk Deo. Coba saja kau berteriak dan aku akan membeberkan apa yang terjadi malam itu antara kau dan aku. Kau. Tunjuk Diandra kesal. Deo mengambil tangan yang menunjuk ke arahnya itu lalu ia cium tangan itu, hingga untuk sejenak tubuh Diandra menjadi kaku karena sentuhan bibirnya yang hangat di sana. Gunakan tanganmu dengan baik sayang, ucap Deo lalu ia sisipkan tangannya di leher Diandra. Ia ingin sekali berteriak tapi ia takut jika Deo akan mengatakan semuanya pada Rima ibunya. Jadi, ia hanya bisa diam saja dan menerima semua perlakuan Deo padanya. Diandra mencoba mengelak, tapi Deo tetap tak mau melepaskannya. Dan kini Deo mengecup bibir seksi milik Diandra. Kau akan menjadi milikku. Ucapnya lalu tersenyum dan kemudian pergi meninggalkan Diandra dengan wajah soknya. Diandra merasa frustasi saat ini, kenapa pria itu datang ke rumahnya dan mengancamnya. Kepalanya sakit, beban pikirannya sangat banyak. Ia ingin sekali bertemu dengan Stefano, setidaknya ia ingin mencari perlindungan. Namun, Stefano sangat sulit ditemui dan bahkan selalu menghindarinya. Hidup Diandra benar-benar sial. Untuk apa papa mengajakku kemari? Tanya Noah, tadi siang ia dihubungi oleh papanya untuk datang ke sebuah restoran. Entah apa yang diinginkan oleh papanya yang budiman ini. Untuk makan, memangnya kau mau apa kalau datang ke restoran? Jawaban yang sangat tepat tapi tidak enak didengar oleh telinga Noah. Aku mencium aroma-aroma kelicikan di sini, apa yang sebenarnya ada dalam otak papa? Adrian terkekeh melihat ekspresi anaknya yang menyebalkan, anak laki-lakinya ini memang tidak bisa dibohongi. La selalu tahu jika ia mempunyai rencana untuknya. Papa kemari untuk memberikan obat patah hati untuk anak papa yang bodoh ini. Jawabnya jujur. Jangan katakan, jika papa akan menjodohkanku. Benar. Benar sekali. Aku datang kemari untuk menjodohkanmu. Agar kau tidak bisa menjadi seorang pebinor jahat. Oh ya Tuhan, baik sekali papaku ini. Kenapa tidak papa saja yang mencari jodoh? Hei dasar anak durjana. Aku laporkan kau pada mamahmu. Akan aku katakan jika kau menginginkan ibu tiri. Tidak begitu konsepnya. Selamat sore. Ucap seorang pria dengan seorang gadis cantik yang kini berada di samping mereka. Adrian langsung tersenyum. Ia senang sekali melihat mereka. Sudah bisa Noah tebak, siapa sebenarnya? 78. Mereka. Mereka pasti adalah ayah dan anak yang akan digadang-gadang sebagai calon Noah. Tapi tidak semudah itu Ferguson, Noah tidak akan mau dijodohkan dengan gadis yang tidak ia kenal, dan kini sedang berada di hadapannya ini. Silahkan duduk, silahkan duduk. Ucapnya senang. Terima kasih, ucap pria yang Noah pikir jika itu adalah ayah dari gadis itu. Noah sedang berpikir keras bagaimana caranya agar ia bisa lari dari perjodohan ini, seandainya saja bisa ia ingin sekali mencekik leher papanya. Namun, tidak mungkin ia lakukan karena ia tidak mau menjadi anak durhaka. Selamat sore, tuan-tuan ini adalah menu yang ada di restoran kami, silahkan, ucap seorang pelayan restoran memberikan buku menu pada mereka.
Namun, sepertinya Noah tidak asing dengan suara itu. Suara itu adalah suara cempreng yang selalu bergentayangan di kampus. Itu adalah suara setan bogel. Pandangan Noah pun langsung melihat ke arah pelayan itu, dan benar saja jika itu adalah Elisa. Sahabat Alana yang selalu membuat hidupnya kesal dan jungkir balik. Tiba-tiba saja, sebuah ide meluncur begitu saja di kepala Noah. Ia langsung tersenyum dan kemudian ia pun berdiri melihat ke arah Elisa. Sayang kau di sini. Ya ampun cintaku, kenapa kau tidak mengatakan jika selama ini kau bekerja di restoran? Ucap Noah sambil memeluk Elisa. Semua orang yang di sana pun lantas terkejut melihat Noah tiba-tiba memeluk seorang gadis mungil pelayan. Restoran. Diamlah, tolong aku untuk kali ini, bisik Noah. Tapi Elisa langsung mendorong tubuh Noah. Ia tidak mau kehilangan pekerjaannya hanya gara-gara burung unta yang selalu mengganggunya ini. Lepaskan aku. Sayang, aku tahu jika kau marah padaku, tapi kau jangan khawatir karena aku akan bertanggung jawab atas perbuatanku padamu. Aku akan bertanggung jawab untuk anak yang kau kandung saat ini, karena dia adalah anakku. Ucapnya dengan wajah sedih saat melihat Elisa. APAAAA 79. Adrian langsung bangkit dan menghampiri anaknya, sungguh saat ini posisi ginjalnya sudah agak miring ke kanan. Membuat ia harus menopangnya agar tidak miring ke kiri wakakak, akibat kabar yang sangat mengejutkan ini. Noah. Panggilnya dengan nada yang cukup kencang, hingga membuat bayi jailangkung itu terkejut. Iya Pak, jawabnya dengan mimik wajah yang sangat sedih. Andai saja Elisa bisa melihat jelas bagaimana wajah Noah sekarang, mungkin Elisa akan langsung mual-mual karena ekspresinya sungguh sangat dibuat-buat. Astaga Noah, kau ini. Tuan. Pekik Elisa, ia mencoba untuk memotong ucapan Adrian karena ia tidak mau kesalahpahaman ini menjadi semakin dalam, dan akan membuat masa depannya menjadi suram. Ada apa adik kecil? Tanya Adrian. Ekspresinya yang tadi hampir menelan Noah, kini mendadak menjadi imut saat melihat Elisa. Sungguh Adrian tidak menyangka jika Noah putranya akan diam-diam bercocok tanam di lahan gadis kecil ini. Dasar pembual besar pikirnya, ia mengatakan jika ia sedang patah hati tapi kini malah membuat anak perempuan orang hamil, burung hula-hulanya ternyata nakal karena sudah berani main celap-celup. Tingkah Noah sungguh membuat malu seluruh wilayah Bikini Bottom. Apa yang akan ia katakan jika putranya ini telah menghamili seorang gadis? Maaf Tuan, tapi apa yang diucapkan oleh jailangkung ini adalah arhah. Tiba-tiba saja Noah mencubit pinggang Elisa. Yang aku katakan semuanya adalah benar. Bukan begitu cintaku. Ucap Noah dan kembali memeluk Elisa sembari berbisik. Katakan saja iya, papaku memiliki riwayat serangan ginjal dadakan. Jika kau sampai mengatakan yang sebenarnya maka papaku pasti akan, aku tidak sanggup mengatakannya. Bisik Noah. Apa? Astaga, apa yang harus Elisa lakukan sekarang? Jika ia menyangkalnya, maka ia akan membuat Noah menjadi anak yatim. Namun, jika ia mengiyakan maka untuk kehidupannya ke depan. Elisa bahkan tidak sanggup membayangkannya. Lah berpikir keras tentang bagaimana ia menghadapi situasi yang rumit ini. Elisa bahkan mengingat-ingat mimpi apa ia semalam, hingga saat ini ia harus mengalami keadaan yang seperti ini. Apa jadinya jika jailangkung dan setan bogel menikah? Mungkin yang terjadi adalah sebuah pernikahan silang yang akan menghasilkan bayi dedemit.
Hua. Adrian kini mendekati Elisa dan tersenyum sambil menunduk, karena tinggi Elisa hanya sebatas di bawah dadanya, sangat mini. Jangan takut padanya adik kecil. Ada papa yang akan melindungimu, apa benar kau hamil anak Noah? Katakan saja jangan takut, jika ia tidak mau tanggung jawab maka Noah akan mengalami sunat untuk yang kedua kalinya. Ucap Adrian sungguh-sungguh akan memangkas burung hula-hula milik Noah. Itu, Elisa dibuat mati kutu, kini ia harus mempertaruhkan nyawanya atau nyawa ayah Noah. Ia sungguh bingung, jailangkung itu memang kejam, bisa-bisanya ia membuat setan bogel bimbang. Apa yang papa katakan? Aku ini adalah pria sejati yang akan mempertanggungjawabkan perbuatanku. Ucap Noah mantap. 80. Tanggung jawab kepalamu. Dasar burung unta. Lihat saja akan aku masak rica-rica kau nanti. Elisa hanya mampu membatin karena ia percaya jika Papa Noah itu memiliki riwayat serangan ginjal. Ternyata minimnya otak Elisa memberi keuntungan bagi Noah. Karena penyakit karangan yang ia buat saja ia percaya. Hahaha. Tak apa, yang terpenting saat ini adalah jika ia selamat dari perjodohan durjana ini. Masalah Elisa bisa ia urus belakangan nanti. Begini saja, besok malam aku akan datang ke rumahmu. Bilang pada papamu ya. Ucap Adrian begitu lembut pada Elisa. Tapi jika ia melihat Noah, maka tatapan siap menerkam yang ia tunjukkan. Hah, tadi Elisa sudah terserang kram otak, kini malah empedunya yang ikut kesemutan saat mendengar jika Papa Noah akan datang ke rumahnya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Di rumahnya Andara kini sedang berbaring, ia merasa sedang tidak enak badan. Sejak siang tadi ia merasa kepalanya sangat pusing, tubuhnya lemas dan juga nafsu makannya hilang. Keadaan Andara membuat Alana menjadi cemas, tidak biasanya Andara seperti ini. Tadi juga dokter sudah memeriksanya, tapi menurut dokter Andara baik-baik saja dan hanya kelelahan. Tapi kenapa yang Alana lihat jika keadaan Andara sama sekali tidak baik? Wajahnya pucat tapi tubuhnya tidak demam, ia bahkan sudah beberapa kali muntah-muntah. Membuat keadaan Andara semakin lemas saja. Ya ampun Mas, sebenarnya kau itu kenapa? Kau tidak makan sembarangan kan? Tanya Alana sambil terus memegang kening Andara yang sama sekali tidak demam. Andara yang lemah hanya menggelengkan kepalanya, sebenarnya ia tidak terlalu lemah. Hanya saja pria matang ini sedang ingin bersikap manja saja pada Alana. Jarang-jarang ia bisa seperti ini padanya. Untuk keadaan tubuhnya yang sekarang sebenarnya ia masih kuat untuk berjalan, karena ia hanya pusing dan muntah-muntah saja. Tidak separah yang Alana bayangkan. Aku tidak apa-apa sayang, mungkin aku hanya masuk angin saja. Jawab Andara. Alana pun terdiam sejenak, Andara tadi sudah diperiksa oleh dokter. Ia juga sudah minum obat, tapi kenapa ia masih saja begini? Sama sekali tidak ada perubahan pada keadaannya. Mas, aku punya cara ampuh untuk menyembuhkan masuk angin. Ujar Alana. Apa itu? Memangnya bagaimana caranya? Tanya Andara. Kita kerokan saja ya. Kerokan. Apa itu? Tanya Andara. Kerokan saja tidak tahu. Sudahlah aku jelaskan juga Mas tidak akan mengerti. Sekarang buka bajunya. Apa buka baju? Tanya Andara sedikit terkejut, kenapa ia harus buka baju pikirnya. Apa Alana sedang mencari kesempatan untuk memperkosanya lagi, apalagi saat ini keadaan Andara masih belum fit.
Astaga, rupanya istrinya ini memang nakal. Padahal jika ia ingin memperkosa Andara, ia tinggal mengatakannya saja. Tidak perlu ada modus dengan acara kerokan dulu.